Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini di pertemuan ini izinkanlah saya untuk sharing pengalaman, sharing gagasan terkait dengan budaya positif. Apakah itu budaya positif? Jadi, saat ini saya, Dedik Dwi Priatmoko, CGP Angkatan 7, wilayah Kabupaten Sleman, diberikan kesempatan untuk belajar di BPGP, Balai Besar Guru Penggerak. Di sana kami diajarkan materi-materi selama 6 bulan, salah satunya adalah budaya positif. Nah, budaya positif adalah suatu budaya yang baik, suatu kebiasaan yang pada akhirnya nanti akan menjadi sebuah gaya hidup. Kita kenalnya sebagai karakter. Nah, kalau dalam istilah bahasa asing, kita mengenal bahwa untuk mencapai suatu kebiasaan dibutuhkan waktu selama 21 hari. Sementara untuk menjadikan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu untuk menjadi gaya hidup, dibutuhkan waktu selama 90 hari, Bapak Ibu semuanya. Jadi, alangkah baiknya budaya positif ini mulai kita kenalkan. Mari kita kupas satu persatu. Nah, dalam modul kali ini, ada 7 item yang nantinya akan saya bahas bersama Bapak Ibu semua. Yang pertama, paradigma perubahan belajar itu yang seperti apa. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Kelima nanti ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keenam ada posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir itu adalah restitusi, segitiga restitusi. Ketujuh poin item ini sebuah budaya positif, Bapak Ibu semuanya. Kita bahas satu persatu. Nah, paradigma belajar saat ini kita tahu Bapak pendidikan kita yaitu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, benar sekali. Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan kita bahwa pahamilah anak dari kodratnya. Kodrat di sini ada kodrat alam dan juga ada kodrat zaman, Bapak Ibu. Kodrat alam itu artinya adalah kekuatannya, potensinya, atau keadaan dirinya yang alamiah ada dalam diri si anak. Dan yang kedua, kita juga harus memahami bahwa dalam usia saat masa dia belajar, kita harus mengenal kodrat zaman. Kodrat zaman itu adalah tantangan atau keadaan di masa yang saat dia masuk ke jenjang pendidikan, di saat itu pula lah dia harus bisa menyesuaikan dengan keadaan, kondisi sosial. Dia seorang anak yang dididik oleh seorang guru, yang gurunya itu bisa memahami sesuai dengan zamannya si anak belajar. Nah, itulah paradigma yang perlu kita pahami. Yang kedua, paradigma Ki Hajar Dewantara itu adalah mengibaratkan bahwa sekolah itu ibarat ladang. Sementara anak-anak atau kita sebut sebagai siswa itu seperti tanaman, sedangkan seorang guru itu adalah sebagai petaninya, Bapak Ibu. Untuk mencapai budaya positif, seorang guru
harus pandai untuk menyayanginya, menjaga dan melindunginya. Kalau istilahnya petani, petani harus mampu untuk memupuknya, merawatnya, membersihkan dari hama, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan juga bisa panen sesuai dengan waktunya, Bapak Ibu. Kalau dalam istilah anak, maka panennya adalah kecakapan hidupnya. Anak yang pandai, anak yang berkarakter, anak yang bisa memetakan kebutuhan dirinya dengan maksimal. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka sudah berjalan, mungkin saat ini udah sebagian sekolah menerapkan tahun kedua, di mana profil pelajar Pancasila di dalamnya itu ada 6 karakter yang akan dicapai. Satu, itu adalah beriman, bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul mulia. Yang kedua, itu adalah berkebinekaan global. Kemudian ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, keenam ini adalah harapan dari profil pelajar Pancasila yang masuk ke dalam dimensi. Dimensi 6 ini nantinya akan kita breakdown menjadi elemen Bapak Ibu. Banyak sekali karakter di dalam masing-masing sub-item profil pelajar Pancasila. Kemudian, makna disiplin. Makna disiplin yang terbayang di benak Bapak Ibu yang seperti apa ya? Kalau boleh tahu. Iya, kebanyakan dari beberapa orang mengatakan bahwa disiplin itu adalah kaitannya dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, hukuman, dan lain sebagainya. Namun, dalam disiplin positif, tidak melulu tentang hukuman. Justru itu yang salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Sebagai pendidik tentu kita mengupayakan bahwa motivasi anak tumbuh dari dalam dirinya, bukan dari modus eksternal. Anak belajar karena takut dimarahi. Anak belajar karena takut tidak naik kelas. Tetapi itu belum menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena keberhasilan dalam modul ini adalah anak yang mampu memunculkan kepribadian baik yang muncul dalam dirinya. Hal itu terjadi karena beberapa perlakuan. Kita lihat satu persatu. Nah, seorang guru ada 5 pemetaan restitusi kontrol. 1, tipikal guru penghukum. Yang kedua, tipikal guru pembuat rasa bersalah. Atau yang ketiga, sebagai memposisikan sebagai teman. Atau yang keempat, sebagai pemantau. Atau bahkan yang kelima bisa menjadi manajer. Kita kupas satu persatu. Kalau menjadi penghukum, mungkin Bapak, Ibu, dan juga saya pribadi pernah melakukan ini di kelas. Menjadi penghukum, anak menjatuhkan gelas kaca, kemudian kita marah gitu ya, nadanya tinggi, matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik.
sebuah aksinya mungkin dikatakan, patuhi aturan saya, awas ya, kamu selalu saja salah. Nah, dengan nada yang sangat tinggi. Hasilnya apa Bapak Ibu? Kemungkinan yang akan terjadi adalah murid justru akan marah dan dia akan mendendam meskipun dia terlihat diam. Dan yang bahaya justru dia akan menjadi agresif. Yang kedua, tipikal pembuat rasa bersalah itu guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah dan rendah diri. Nadanya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya mungkin bisa lebih merapat ke anak dan lesu. Hasilnya apa? Dengan pembuatan rasa bersalah yang dilakukan guru, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak mampu membahagiakan orang lain. Nah, ternyata dampaknya juga tidak baik, Bapak Ibu. Yang ketiga, memposisikan guru sebagai teman. Boleh nggak sih guru itu sebagai teman? Boleh, tapi juga tidak benar-benar boleh. Boleh nggak sih kita jauh sama terlalu jauh dengan anak? Tidak boleh juga. Jadinya harus seimbang, tarik ulur. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya kalau posisi guru sebagai teman itu ramah, akrab, suka bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid. Matanya senyum jenaka, mata dan senyumnya jenaka. Kemudian, apa sih hasil dari posisi guru sebagai teman? Murid tentu akan merasa nyaman, senang, akrab dengan gurunya. Termasuk dampak yang sangat positif ini Bapak Ibu. Hanya saja di posisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Yang ketiga, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ada plus minusnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, itu guru sebagai pemantau. Dalam modul ini, guru sebagai pemantau itu yang seperti apa sih? Yang suka mengawasi Bapak Ibu. Gerak-gerik anak selalu diawasi. Kayak khawatir akan sesuatu yang akan terjadi. Guru tersebut memantau dan berdalih pada konsekuensi. Jadi kalau boleh dibilang ada tipikal hukuman, ada konsekuensi sama restitusi. Ketiga-tiganya punya kapasitas yang berbeda. Kalau hukuman, seseorang guru yang melihat sesuatu kemudian dia langsung menghukum. Nah, ini bahaya ya Bapak Ibu. Atau yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu contohnya begini. Anak menumpahkan gelas di karpet gitu ya Bapak Ibu. Kemudian orang tua itu bukan memarahi tapi memberikan konsekuensi. Artinya bertanggung jawab. Anak tersebut diminta untuk membersihkan air yang tumpah agar menjadi kering. Nah, ini adalah konsekuensi. Dia melakukan apa? Dia harus bertanggung jawab. Itu konsekuensi. Yang ketiga, yang ini lebih baik, itu adalah restitusi. Restitusi itu adalah sistem pendekatan yang oleh banyak orang
digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak untuk berubah dan berkembang lebih baik lagi. Jadi pola tindakannya yang pertama adalah menstabilkan keadaan. Misalkan anak ini bersalah tidak sengaja ataupun memang sengaja mengambil uang nih Bapak Ibu. Kemudian kita bilang, kita tahu nih anak ini mengambil uang temannya. Kemudian kita bisa melakukan menstabilkan keadaan. Kita panggil si anak, kemudian kita bilang, "Nah, yang kamu lakukan itu mungkin umum dilakukan oleh banyak, ada beberapa teman kamu yang juga melakukan." Nah, ini adalah menstabilkan. Walaupun kita tahu salah, tapi kita nggak langsung menegurnya. Menstabilkan bahwa sesuatu yang dilakukan mungkin dianggap biasa, mungkin dianggap lumrah oleh anak seusianya. Dan kita boleh loh untuk mengatakan bahwa Bapak mungkin dulu waktu kecil juga melakukan hal itu. Nah, ini akan menstabilkan. Kemudian setelah menstabilkan, kita kembalikan ke keyakinan sesuatu yang baik. Tapi, misalkan gini contohnya, tapi perilaku yang kita lakukan tadi sepertinya kurang tepat menurut keyakinan kelas kita, menurut keyakinan kita. Kira-kira keyakinan apa ya yang kita miliki? Oh iya, jujur. Katanya si anak mungkin bisa bilang gitu. Ketika anak nggak bisa bilang gitu, berarti kita yang menyampaikan hal itu. Nah, kita kan punya keyakinan bahwa perbuatan jujur lebih baik daripada perbuatan dusta. Nah, setelah ada benang merah bahwa penstabilan keadaan sudah, kemudian eh, mencari titik dari keyakinan kelas sudah, baru menstabil, baru proses yang ketiga, yaitu membuat anak untuk menyelesaikan masalah solusinya. Contohnya seperti ini. Lalu setelah kita tahu bahwa mencuri itu termasuk perilaku tercela dan itu termasuk dari perbuatan yang tidak jujur, hal apa yang akan kita lakukan setelah ini? Mengajak anak untuk bertanggung jawab. Mulai saat ini, saya akan mengembalikan, misalkan ya, saya akan mengembalikan uang ini, Ibu. Apakah cukup dengan mengembalikan? Tidak. Saya berjanji akan tidak mengulanginya lagi. Apakah cukup dengan berjanji? Tidak. Saya harus minta maaf. Nah, jadi bertanggung jawab, berjanji tidak mengulangi lagi, baru sampai tahap minta maaf. Jadi kalau ada kasus, itu tidak serta-merta anak itu minta maaf. Tapi harus bertanggung jawab dulu Bapak Ibu. Setelah bertanggung jawab, baru berjanji. Kalau setelah berjanji sudah, baru anak bolehlah melakukan maaf. Karena proses maaf terlalu mudah. Ketika tidak ada tanggung jawab di sana. Kemudian, hasil dari tipikal guru pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalaninya karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian yang kedua, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadikan anak itu merasa tidak dimarahi. Kemudian yang dirasa di modul ini paling tepat itu adalah posisi guru yang menjadi manajer. Manajer itu adalah orang yang berada di top the record. Ya, top the top gitu ya. Bagaimana sih menjadi guru yang bersifat manajer?
Nah, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, menyelesaikan masalah dengan saling berkomunikasi, kemudian mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Gali potensi anak dengan memecahkan masalahnya. Hanya kita posisinya adalah sebagai fasilitator, pendamping. Bahasanya apa sih? Nada suaranya tulus. Kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku. Kemudian mendekat ke murid. Pendekatannya apa? Cara-cara yang dilakukan. Yang bisa kita lakukan, misalkan seperti ini. Apa sih yang kita yakini? Keyakinan. Ada jujur, disiplin, toleransi, menghargai. Nah, kita buatkan tuh SOP keyakinan yang itu satu kata tapi memiliki makna luas. Jujur, disiplin, sifat Rasul, 4 sifat Rasul mungkin ya. Jujur, sidik, tablik, amanah, fatonah. Nah, itu. Sidik artinya jujur, kemudian tablik artinya menyampaikan, fatonah artinya pintar, amanah. Nah, jadi mungkin bisa di salah beberapa bentuk ya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang bisa ditulis besar di dalam kelas yang anak-anak bisa lihat setiap hari. Jujur, disiplin, hormat. Nah, kata-kata itu yang perlu ditulis tuh ketika ada di dalam ruangan. Sehingga ketika anak bersalah, distabilkan dulu, baru ditanyakan keyakinan kelas yang benar, baru anak diajak untuk menyelesaikan persoalannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, apa yang kamu yakini? Kemudian yang ketiga, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Anak udah menyampaikan bahwa iya Bu, saya salah ya Bu. Kamu akan memperbaikinya? Iya Bu, saya akan memperbaikinya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kita apresiasi, angkat si anak. Saya pasti akan disayangi oleh teman-teman Bu, dan akan dipercaya. Nah, maka apa rencana kamu yang akan kamu perbaiki lah hal di lain waktu? Yang mau diperbaiki apanya? Saya mulai saat ini berjanji tidak akan mengambil uang yang teman di dalam kelas buat jajan. Nah, jadi sekali lagi tipikal guru sebagai manajer ini hanya sifatnya adalah persuasi tapi mendampingi siswa untuk mengasah pola pikir lebih lebih dalam lagi untuk memperbaiki. Hasilnya apa? Ketika guru menerapkan sebagai posisi manajer, siswa tumbuh kepekaan untuk menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam dirinya, bahkan makin tumbuh kepribadian dalam bersikap. Nah, jadi penting sekali posisi manajer ini untuk kita lakukan, Bapak Ibu. Kemudian, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar anak itu ada 5. Kalau dalam sebuah jurnal ilmiah ya. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, jelas. 2, cinta dan kasih sayang. 3, kebebasan. 4, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan, power. Anak-anak membutuhkan hal itu. Namun dalam prakteknya, kalau boleh saya bilang ada 3 hal. 1, praktek di mana anak itu diberi suara, voice. Kemudian anak diberikan pilihan, choice.
Kemudian anak diberikan kepemilikan. Ketika ketiga-tiganya itu diberikan, tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut, murid-murid kita akan berkembang. Berkembang apa? Kepribadiannya. Karena kepercayaan kita terhadap mereka. Diberi suara, diberi pilihan, dan yang ketiga tadi apa, Bu? Hak kepemilikan. Nah, kemudian contoh keyakinan kelas nih yang tadi saya sampaikan di awal. Ada disiplin, kerjasama, gotong royong, bertanggung jawab, saling menghargai. Nah, biasanya kasus yang terjadi di kelas misalkan anak tidak mau berteman. Sampaikan dulu, stabilkan dulu. Mungkin ibu juga dulu pernah tidak suka sama orang, kemudian bukan langsung marahin dia ya. Kemudian setelah itu, oh iya ya, saya udah, anak akan bercerita. Oh iya Kak Bu, iya. Coba kamu ceritakan hal apa yang kamu lakukan tadi. Iya Bu, tadi saya bla 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 bla. Kemudian keyakinan kelas kita apa ya Kak? Si anak mungkin bisa melihat ataupun udah mengingat. Saling menghargai Bu. Nah, sifat saling menghargai itu adalah keyakinan kita. Hal yang kamu lakukan tadi itu melanggar atau tidak sejalan dengan keyakinan kelas kita. Hal apa yang perlu kamu lakukan? Kemudian anak berpikir untuk tidak melakukan hal yang sekiranya tidak menghargai orang di sekelilingnya. Nah, ini tadi sudah materi ini segitiga restitusi. Kemudian kita ke motivasi manusia. Coba Bapak, saya mau bertanya nih Bapak Ibu. Ada seorang guru datang ke sekolah di pagi hari. Tujuannya untuk apa? Satu, apakah tujuannya itu seorang guru datang ke sekolah pagi untuk mendapatkan apresiasi dari kepala sekolah? Yang kedua, seorang guru yang datang pagi ke sekolah agar tidak kena hukuman dari kepala sekolah? Atau yang ketiga, seorang guru yang datang ke sekolah atas dasar memberi contoh tauladan kepada murid-muridnya? Kira-kira yang paling atas motivasinya eksternal atau internal Bapak Ibu? Yang ingin mendapatkan apresiasi dari kepala sekolah. Eksternal, iya, termasuk dari motivasi eksternal. Kemudian seorang guru tadi yang ingin masuk sekolah hanya karena dapat yang agar tidak terkena hukuman, termasuk motivasi apa? Eksternal juga, betul. Tetapi yang paling akhir, yang ketiga, seorang guru yang datang pagi ke sekolah atas dasar ingin menjadi tauladan buat murid, itu adalah motivasi internal. Motivasi internal itu memiliki peran yang sangat baik dalam pilihan kegiatan seorang manusia. Jadi, motivasi yang datang dari dalam diri itu yang akan mempermudah budaya positif itu terbentuk, Bapak Ibu. Nah, tujuan dari disiplin adalah membentuk nilai-nilai kebaikan yang melekat dalam dirinya, yang dapat diterapkan di dalam masyarakatnya. Kemudian restitusi tadi udah ya. Kemudian ini
Sepertinya posisi kontrol juga sudah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Semoga hal ini ada manfaatnya untuk kita bersama yang nanti bisa kita gunakan di ajaran baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.